lagi di CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman, bisnis makin nyaman. Dan pastinya diingatkan lagi ya untuk pemirsa yang mau bertanya terkait tema kita hari ini, boleh dikirim pertanyaannya via WhatsApp ke nomor 0812-1299-0001 karena ada hadiah e-wallet total 2 juta rupiah nih buat pemirsa yang dibacakan pertanyaannya. Nah, kita udah di set yang berbeda ya Mas Aidil, masih bersama Mas Aidil di sini karena tadi udah dijanjikan sama Mas Aidil mau dijelaskan lebih detail lagi, makanya kita langsung coret-coret nih bisa gitu ya buat pemirsa CNBC Indonesia apa sih yang enggak. Nah, ada pertanyaan nih Mas Aidil yang harus dijawab oleh Mas Aidil. Pertama dari Topas Agi Hamaru, ini ditujukan ke Mas Aidil Akbar. Gimana caranya saya membuat perencanaan keuangan untuk memulai bisnis UMKM baru dengan keadaan sekarang, suku bunga pinjamannya lagi ya tinggi, sedangkan tingkat penjualannya rendah nih, sarannya seperti apa? Tadi sebetulnya sudah sempat dijelaskan sedikit ya tips-tipsnya, tapi mungkin lebih detail lagi nih Mas Aidil, apa aja sih step by stepnya harus dipikirkan? Ya, jadi mungkin aku mulai dari kesalahan dulu ya, karena kan kita belajar dari kesalahan ya. Tadi kan pertama udah dibahas oleh Pak Ari adalah rekening dipisah, ya. Rekening dipisah itu bisa dengan menggunakan 2 rekening bank, atau yang zaman sekarang rekening digital dia bisa pakai 2 penamaan, atau bisa yang konvensional pakai amplop, amplop khusus buat usaha bisnis, amplop khusus buat pribadi. Sesuai karakternya masing-masing. Sesuai karakter masing-masing ya, terserah mau pakai yang lebih nyaman, yang mana lebih mudah mana. Terus kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pencatatan. Nah, orang Indonesia ini UMKM ini paling males nyatat soalnya. Gak usah UMKM, orang biasa aja juga suka males nyatat. Ya kan? Kita kalau individu aja kan perlu mencatat ya, mencatat penghasilan, mencatat pengeluaran, ya kan, berapa biaya-biaya hidup kita dan seterusnya. Apalagi bisnis harus dicatat. Tiba-tiba uang hilang nggak tahu kemana gitu kan. Gitu. Nah, sekarang ini udah mulai banyak sekali aplikasi-aplikasi baik yang gratis maupun yang berbayar yang bisa dipakai buat catat. Pertama kali apa sih yang mesti dicatat? Nomor satu kan kita mesti cek dulu penjualan. Nah, penjualan kita berapa sih sehari, seminggu, sebulan. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oke, kita dapatnya berapa. Tapi penjualan ini bukan keuntungan loh. Jadi penjualan ini tidak sama dengan keuntungan. Mungkin biar lebih spesifik lagi, misal berapa gitu biasanya UMKM. Contoh misalnya ya, penjualannya misalnya 1 juta. Ya. Nah, jadi ini bukan tidak sama dengan keuntungan, karena banyak sekali UMKM beranggapan, tadi Pak Ari udah ngomong di depan ya, karena rekeningnya dicampur, dianggap itu semua penjualan buat dia. Padahal uang saya gitu. Itu uang saya kan, yang kerja. Padahal di bawahnya penjualan ini ada modal dulu. Nah, kan misalnya tadi penjualannya 1 juta, ternyata untuk barang yang dijual modal saya itu misalnya 300.000 gitu ya. Ini modal nih ya, gitu. Nah, dari modal baru dapat keuntungan kotor namanya. Keuntungan kotor. Ini sebenarnya akuntansi yang sangat simpel ya. Sangat simpel, tapi kan kita tapi banyak yang tidak melakukan. Disepelehin kan. Disepelehin. Nah, dari keuntungan kotor ini ada yang namanya biaya operasional. Ini yang jarang saya dicatat. Kalau keuntungan kotor kan ini tinggal dikurangin ya. Iya, tinggal dikurangin dari modal tadi, ya kan, penjualan dikurangi modal. Ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini apa sih contohnya kalau kita UMKM misalnya pulsa itu operasional, transport itu operasional. Kalau dia nyewa tempat berarti saya tempat. Kalau punya karyawan pegawai berarti gaji karyawan. Misalnya ART rumah tangga dijadiin karyawan itu mesti dicatat juga, gitu ya, mesti dicatat juga. Nah misalnya di sini kita anggaplah hitungannya biaya operasional 300.000 juga ya, 300.000 juga, sehingga nanti menjadi sisanya hanya tinggal 400.000, ya kan? Nah ini baru dianggap keuntungan, tapi sebenarnya belum, karena kita belum gaji diri sendiri kan? Nah itu kan tadi yang perlu juga kan? Padahal sebenarnya gaji sendiri bisa masuk ke sini atau bisa masuk ke biaya operasional. Gitu. Jadi bisa salah satu, tergantung kita mau ngerjain ini gimana. Kalau dia ada masuk ke biaya operasional, berarti ini sisanya keuntungan. Ini ada patokan nggak sih gaji diri sendiri ini atau sukarela kita aja nih? Sebenarnya patokan paling gampang adalah gini, paling mudah ya. Kalau saya sekarang kerja di tempat lain, berapa sih penghasilan saya? Nah itu, tapi kalau misalnya di awal-awal, kalau masih baru mulai bisnis, tadi kan pertanyaan baru mulai bisnis kan, mungkin kita akan bilang ya udah kita akan ikutin gaji UMR deh yang paling minim berapa misalnya, itu patokan. Atau kalau enggak, ya Mas ini sisanya cuma tinggal sedikit nih, ya udah itu semua buat gaji saya, ya udah nggak apa-apa, berarti dianggap seluruh keuntungan bisnis diambil oleh dia. Nah yang sering salah terjadi adalah orangnya tidak memperhitungkan ini nih.
Ya, Ya yang kan? tadi Jadi modal. begitu 1 juta masuk kantong dia, Kesannya gede ya. kesannya gede, dipakai buat kebutuhan uang pendidikan anak, uang sekolah anak, dipakai buat makan minum di rumah segala macam. Akhirnya pas dia mau jualan berikutnya, modalnya udah nggak ada, barangnya udah nggak ada. Dia nggak bisa Iya. beli barang baru untuk dijual lagi. Iya, iya. Gitu. Iya. Sama operasional juga nggak pernah dihitung karena kebanyakan kalau UMKM kan dia kadang-kadang gini, bisnisnya dimulai dari rumah. Iya. Nah sementara kan kalau dari rumah kan pakai Udah tersedia ya tersedia, misalnya ya. internet udah ada, listrik udah ada, ya kan, apa namanya tempat nggak perlu Iya, bayar iya. sewa, tapi tetap harus diperhitungkan. Harusnya sih Karena gitu kalau ya. bisnisnya membesar kan dia mesti pindah, dia mesti sewa. Iya. Ya kan? Kalau misalnya dia nggak ngitung nanti jangan-jangan itu sebenarnya gratisan, akhirnya untungnya malah nggak ada. Iya Gitu. bener, ternyata besar ternyata biaya operasional ya. Betul. Begitu pindah atau ekspansi usahanya. Uh-uh. Semakin terjawab. Jadi kalau nanti udah dihitung seperti ini, yang bisa kita gunakan tuh cuma yang ini aja ya nanti buat diputerin betul. lagi. Jadi nanti yang kita bisa gunakan untuk pribadi kita, ya berarti hanya tinggal ini aja. Jadi ini harus kembali diputarkan ke bisnis. Oh ini yang diputarin ke bisnis lagi? Justru yang ini, Yang ini karena disimpan atau digunain pribadi? ya, yang ini dipakai buat perputaran bisnis, yang ini dipakai buat gaji karyawan, buat tadi biaya operasional, biaya segala macam. Ini kan hilang habis yang ini kan. Yang ini dipakai buat diputarkan lagi. Oke. Gitu. Nah, salah satu juga tambahan sedikit kesalahan orang Indonesia adalah karena dia tidak bisa menghitung dua komponen ini, akibatnya banyak dari mereka yang salah dalam menentukan harga jual. Oh itu juga nyambungnya ke situ Iya, ya? nyambung ke situ. Jadi sebenarnya hitung ini dulu baru nentuin harga jual atau nentuin harga jual dulu atau gimana tuh? Tergantung. Kalau Oke. misalnya kita bermain di barang yang harganya sensitif dengan harga, maka kita lihat pasarnya dulu, kemudian baru kita cari modalnya yang paling kecil. Iya, iya. Gitu, yang paling murah supaya ada marginnya. Oke. Karena margin itu kan nanti yang menentukan profit ini kan, tiga komponen ini kan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata itu barangnya memang buatan kita sendiri, ya asli bagus segala macam, baru setelah kita hitung biaya komponen-komponen biaya ini, ya kan, plus keuntungan kita, baru tercapai nanti harga jual. Oh gitu. Jadi kalau salah-salah ya harga jualnya juga salah gitu kan. Betul. Ada lagi satu pertanyaan nyata yang masuk Ya, ke silakan. WA admin kami, kita lihat dari Sagom Berlin, ini Jawa Barat. Hai Jawa Barat, buat Mas Aidil katanya sebagai financial planner, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa cara kita dalam mengatur finansial itu dikatakan sudah betul, sukses atau berhasil ya. Ini evaluasi diri, karena penting juga dong evaluasi diri ya. Ya. Caranya gimana? Ada indikator-indikator yang harus kita nilai belum? Ya, paling nggak gini. Jadi makanya kenapa kalau financial planner selalu menyarankan bahwa kita harus punya tujuan keuangan. Oke. Baik jangka pendek di bawah setahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun gitu ya. Nah, setiap itu tujuan keuangan kita harus ada indikatornya. Jadi kalau misalnya jangka panjang masih 15 tahun lagi, kalau dibagi 15 berapa sih target kita per tahun? Oke. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai tolak ukur supaya pada saat nanti kita evaluasi di akhir tahun gitu ya. Kita bisa lihat bahwa apakah kita sesuai target, di bawah target, atau melebihi target. Nah, Oke, kalau UMKM kasusnya berarti target atau tujuannya itu keuntungan ya bisa dibilang atau iya, apa? bisa dua-duanya. Oke. Bisa keuntungan di atas atau bisa penghematan di bawah. Dalam bisnis selalu berlaku seperti itu karena dia cuma dua, mengembangkan usaha, menambah penjualan, di saat yang bersamaan juga mengurangi cost biaya. Makanya kenapa tadi seperti Pak Iksan katakan di awal, ketika kondisi pandemi lagi sulit segala macam, banyak perusahaan yang PHK-kan karyawan. Iya. Itu salah satunya untuk ngurangin ini. Biaya operasional tadi, ya kan, supaya perusahaan masih bisa muter, supaya uang yang ini masih bisa diputarkan lagi, sehingga siapapun yang masih tersisa karyawannya masih bisa bekerja. Oke, Gitu. kalau dari Mas Aidil sendiri di tengah kondisi yang sulit seperti ini gitu ya, supaya tadi penghematan lebih bagus yang mana nih pos yang dikurangi? Kalau menurut saya sih dua-duanya bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya, Iya. tergantung apa gitu. Iya, jadi yang pertama kita akan menambah penjualan dengan cara tadi apa? Membuka keran-keran bisnis baru, Oke. bisnis-bisnis turunan, bisnis-bisnis sampingan, bisnis-bisnis tambahan, otomatis akan menambah penjualan, salesnya akan naik, gitu kan? Atau kalau nggak minimal sama. Di saat yang bersamaan pengeluaran-pengeluaran yang belum penting atau tidak penting yang masih bisa ditunda, Iya. itu kita tahan dulu, gitu ya. Jadi misalnya kayak biaya berlangganan ini, berlangganan itu, kalau tidak ada hubungan sama usaha yang apa namanya yang paling penting, gitu ya, usaha utamanya, mendingan ditahan dulu. Toh nanti kalau udah survive 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, toh kita masih bisa balik lagi, toh, gitu. Kita bertahan dulu, jangan sampai kita memotong atau mem-PHK-kan karyawan kita misalnya. Itu yang paling utama ya, Iya. karena melindungi karyawannya juga gitu ya. Nah betul. kalau sudah didapatkan keuntungan bersih segini, karena kan kita temanya
tabungan aman, bisnis makin nyaman gitu ya. Kira-kira Nah. ada porsinya nggak sih yang harus kita tabung tuh berapa persen, yang bisa kita gunakan berapa persen? Ya, jadi kalau memang udah jelas nih keuntungannya 400.000, ya ntar tinggal dikali aja nolnya ya. Nah, nanti yang masuk nih ke bagian Pak Ari, Iya, itu ya dia. kan? Ya, nah kita buat dana cadangan. Ini kan tadi jatuhnya larinya buat pribadi. Iya. Nah, jangan lupa buat bisnis juga kita cadangin. Misalnya cadangin buat bisnis 10%. Oke. Gitu ya. Ini idealnya nih. Idealnya, Oke. 10%. Nah, yang buat pribadi juga, mungkin sekitaran 10 sampai 15%. Ini yang nanti masuk ke dana darurat. Jadi sebenarnya kita punya 25% tuh dana cadangan. Sehingga sisanya kan berarti 100.000 nih buat dana cadangan. Jadi yang bisa kita habiskan untuk biaya hidup hanya tinggal sisanya 300.000, 300.000 ya di bawah ya. Ini sisanya terakhir gitu. Dana cadangannya tadi sebenarnya 25%, 10%-nya untuk bisnis, 15%-nya dipisahkan lagi gitu Iya, ya. betul. Bisa nggak kalau misalnya udah semakin besar bisnisnya ini porsi persentasenya bertambah? Bisa, otomatis. Jangan ngikutin karena dia persentase kan, pasti jangan mengikuti. Oke. Gitu. Dan juga balik lagi tadi tergantung dari jenis usahanya ya. Nah. Ada bisnis yang putarannya tiap hari, kayak contohnya dagang. Kalau dagang putaran tiap hari kita punya 10%-an masih oke gitu ya. Kita cadangkan. Kayak tadi Pak Iksan katakan, rata-rata pebisnis itu punya dana cadangan sekitar 3-4 bulan. Tapi dengan kondisi pandemi ini kita belajar bahwa kita harus punya lebih besar lagi. Ya, dalam perencanaan berapa sih minimal kalau lagi pandemi kayak gini? Sebenarnya tidak ada ukurannya karena kalau pandemi ini kan sebenarnya extraordinary ya. Iya. Jadi kita punya cadangan 12 bulan pun lebih pada akhirnya kan. Kita udah mau 2 tahun Iya, kita iya, kan. bener. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi patokannya kalau kita lihat yang personal aja, kita kan bisa punya sampai 12 bulan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya bisnisnya putaran uangnya harian, sebenarnya punya 3-4 bulan itu udah oke. Itu udah bagus. Kalau putarannya harian. Tapi kalau bisnisnya putarannya dibayarnya misalnya harus nunggu 2 bulan atau 3 bulan dibayar nunggu, maka 2-3 bulan dikali 3. Jadi dia harus punya 6 bulan dana cadangan. 6-9 bulan 6 sampai ya. 9 bulan, betul. Kalau dia ternyata bayarnya misalnya tagihannya dibayarnya 6 bulan sekali, ya berarti dia mesti punya dana cadangan untuk membiayai tadi ya, operasional ya. Karyawan dan segala macam dia mesti punya sampai 1 tahun. Dana cadangannya. Jadi tergantung dari jenis bisnisnya bagaimana keuangan cash flow-nya dia. Nggak saklek ya, nggak sesuai ada aturannya segini terus harus segitu. Itu semua tergantung dari berbagai macam faktor. Biasanya tuh yang bikin sering kita nggak disiplin menyisihkan dana cadangan tuh apa sih dan caranya gimana biar kita supaya disiplin? Itu tadi ketika kita tahu bahwa ini uang kita ya, yaudah kita pakai kita habiskan gitu ya. Padahal makanya tadi kenapa gunanya balik ke nomor 1. Ya, rekening dipisah. Intinya ya. Intinya itu. Jadi uang yang ini nih masukin ke rekening dipisah supaya buat modal. Kemudian dana cadangan masukin juga ke rekening dipisah. Rekening gitu. kedua. Rekening kedua. Sisanya baru masuk ke rekening si owner gitu ya, masuk ke rekening owner nggak di atas. Gitu. Oke, jadi udah jelas nih banyak banget coret-coretannya. Semoga dicatat sendiri ya yang rapi. Di foto. Iya, di foto juga bisa. Mohon maaf nih karena tulisannya jadi semakin banyak coret-coretan, tapi semoga didapat intinya pesan-pesannya dari Mas Aidil ya. Dan kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Aidil bersama dengan narasumber lainnya juga. CNBC Financial Talks masih akan kembali saja berikut ini. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.